Covid itu harus berputar keras lah bahasanya. Itu orang yang awalnya tidak bisa itu dituntut harus kreatif, harus bisa. Yang rame itu malah rak cupang nih maksudnya. Ya. Ini rak cupang karena jangan kamu ibaratkannya itu takut sebelum kamu mencoba. Mungkinnya yakin, optimis gitu kan. Jangan takut gagal. Sebelum menonton jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena subscribe itu tinggal pencet. Let's go. Check the mic and make sure it sound right, boys. Namanya siapa, Mas? Banyak orang panggil itu si Gendeng. Ya. Tapi kalau di sini sih Mas Trika biasa dipanggil. Ya. Dulunya sebelum usaha mebel sendiri gini, wirausaha sendiri ini apa dulunya, Mas? Kerjaannya? Dulu itu karyawan, Mas. Karyawan itu sudah 6 tahun lah, sempat 6 tahun karyawan. Jadi karyawan itu 6 tahun. Jadi karyawan saya rasa memang gaji apa ya, keperluan bulanan itu memang tertata gitu. Maksudnya karena pendapatan penghasilan kan sudah pasti segitu. Cuma namanya kita punya anak, kebutuhan kan apa ya, semakin meningkat kebutuhan dadakan apa segala macam. Saya coba usaha itu, usaha awal itu rental mobil itu berjalan sekitar 2 tahun, akhirnya habis nih karena sama cicilan. Setelah itu kerja serabutan, saya pelihara ikan lele, baru sempat nge-YouTube juga. Cuman yang namanya keuangan itu, dapur itu nggak bisa ditunda, jadi harus gerak cepat-cepat. Dan akhirnya itu kemarin Covid. Nah, semenjak Covid itu harus berputar keras lah bahasanya, itu yang bisa menghasilkan uang ini apa. Jadi orang yang awalnya tidak bisa itu dituntut harus kreatif, harus bisa. Jadi contohnya seperti saya nih, akhirnya saya coba-coba buat awal-awalnya dulu tuh Mas buat kayak gini. Awalnya dulu nggak bisa ya? Nggak bisa sama sekali, nggak pernah, nggak ada. Kok bisa dapat pesanan itu? Awalnya gimana itu dulu? Ada raknya itu kemarin itu, sayangnya sudah saya bakar raknya. Iya. Itu jelek betul. Jadi istri saya itu mau pesen rak, harganya itu kalau nggak salah 300.000. Nah, di situ saya imajinasi keluar itu maksudnya saya beli bahan itu habisnya nggak nyampe 100.000. Saya cobalah buat di situ dengan alat seadanya, gergaji pinjam, palu-palu pinjam. Jadi cuma hanya pakai gergaji, palu-palu. Jadi nggak ada debur-debur tuh Mas di paku. Jadi hasilnya itu pecah-pecah karena nggak ada debur, nggak ada apa. Tapi jadi disitulah difoto sama istri, foto-foto. Akhirnya ada yang mau, cuman harganya ya harga masih ya, namanya juga kita belum apa ya, maksudnya tuh belum bicara kualitas. Akhirnya saya dalamin, saya lanjutin. Makin lama itu pesanannya itu alhamdulillah ada terus sampai ya bisa disombongkan itu nyampe ngantri gitu loh. Iya, sampai sekarang ini kurang lebih berjalan sudah 1,5 tahun lah. Ya 4 atau setengah tahunan lah. Terus yang lagi rame ini apa ini pesanan nih? Yang rame itu malah rak cupang nih maksudnya. Ya. Ini rak cupang karena sekarang lagi booming cupang. Jadi saya coba buat satu sampel rak cupang. Akhirnya banyak sekali permintaan. Ini model yang baru lagi. Awalnya ada yang model klasik cuma papan gitu. Ini pesanan itu sampai ke Tarakan, sampai ke Bontang. Pesanannya alhamdulillah. Wilayah Balikpapan yang mau pesen rak cupang atau custom sesuai kebutuhan bisa langsung hubungin Mas Trika ya. Nanti untuk nomor bisa saya sertakan di deskripsi. Nomor HP-nya. Buka IG-nya Furniture Koyoke Balikpapan. Oh gitu. Itu
apa namanya, ada contoh-contoh yang sudah saya pernah buat. Pokoknya semuanya custom mas. Namanya apa tadi? Furniture Koyoe Balikpapan. Kalau Facebooknya Vetrika Budi Saputra. Jadi kalau orang mau pesan, contohnya dia mau bikin lemari nih, mau bikin lemari, harga kalau di Informa bisa sampai 5-8 juta. Kemungkinan di saya ya separuh harga. Kalau kualitas ya bisa dibilang itu tidak 100% tapi 75% sempurna lah. Jadi tidak seperti kayak Informa apa segala macam, tidak, cuman mendekati. Kalau modelnya itu pasti kita ikutin modelnya, mau model, mau warna itu kita ikutin. Karena banyak yang custom, rata-rata saya custom, ini custom. Kalau ini pernah saya lihat juga, jadi saya rata-rata custom. Cuman kadang-kadang mainnya di warna atau sedikit yang saya rubah atau apa, itu aja. Tergantung pesanan, kalau saya tergantung pesanan mas. Terus dulu kendalanya mas, tempatnya atau bagaimana itu dulu? Kendalanya itu alat. Dulu awalnya itu alat, karena saya memang nggak ada riwayat tukang, nggak ada riwayat apa. Bahkan ibaratkannya nyalakan ketam itu aja pun saya nggak paham gitu. Ya, kendalanya alat. Yang kedua itu tempat itu dulu sebelum di sini saya di belakang, saya hanya pakai terpal, pakai bambu. Ya itu kenamanya di sini rumahnya kan nempel itu, jadi bangsal ya, debu, suara ketam apa segala macam itu ya ke tetangga. Makanya nih ya alhamdulillah bisa bikin atap ini, cuman ini masih juga belum malu lah. Kalau ada rezeki lagi mau pindah yang ada tempatnya yang sekiranya tidak mengganggu orang, di pelan-pelan mas. Kalau untuk tips nih untuk yang mau mulai usaha, wirausaha sendiri, itu apa nih mas? Kalau saran-sarannya atau tipsnya? kalau menurut saya sih yang penting intinya yakin dulu, yakin mencoba. Jangan apa ya, saya itu pernah dikasih tahu orang, jangan kamu ibaratkannya itu takut sebelum kamu mencoba. Contohnya saya kan produksi. Kalau produksi itu jangan kamu takut sampai barang kamu itu tidak dibeli orang. Bagaimana caranya supaya barang kamu itu bisa dibeli orang? Tinggal kita bicara kualitas lagi mas. Pokoknya intinya kalau di Balikpapan ini untuk jualan itu masih apa ya, peluangnya itu ya 60% lah mas. Masih banyak banget kalau peluang jualan seperti ini, atau mau jualan yang ya contoh-contoh mau jualan online apa segala macam itu masih. Yang penting intinya yakin, optimis itu. Jangan takut gagal. Kalau untuk modal itu dulunya gimana mas Rika? Kalau saya dulu modal itu namanya saya habis anjlok dari rentalan mobil habis apa segala macam, jadi uang itu pas-pasan. Bahkan untuk mulai modal itu pun saya utang. Saya utang itu kalau tidak salah 1 juta. 1 juta itu saya untuk beli gerinda, betam sama bornya yang kayak gini masih. Ini betam sama bor, 3 alat yang saya beli. Jadi 3 alat itu intinya itu alat yang paling penting lah itu aja. Jadi saya beli itu, dari situ saya mulai kurang lebih 1 minggu itu saya bisa mengembalikan uang saya 1 juta. Dengan seminggu aja ya? Seminggu saya bisa kembalikan uang 1 juta yang saya pinjam. Karena kalau kayak gini mas, kalau kita custom yang seperti ini mas, ini kan kalau jualannya harganya enggak seberapa mahal sih, cuman modal kita itu cuma separuh, jadi keuntungan kita itu sudah nyata separuh. Ini kalau dibuat 1 hari, kalau ngerakit itu bisa ngerakit 3. Kalau seperti ini dalam 1 hari? 1 hari bisa ngerakit 3, cuman finishingnya itu bisa sampai 2 hari karena kita cuaca kan. Kadang ada hujan, mendung apa segala. Kalau mendung kan kita nggak bisa nyepet. Bahkan dulu itu saya itu mulainya nggak pakai sepetan mas, saya pakai kuas tangan. Berarti berulang kali ya? Berulang kali. Kalau ngecat seperti ini ya paling tidak 3 kali atau 4 kali. Karena dempul juga kan, yang paling lama itu kan proses dempul, ngecat. Kalau cuma ngerakit itu bisa 3 kali. Nah kalau yang seperti ini 1 hari saya bisa bikin 3. Seperti ini saya bisa bikin 2 dalam 1 hari. Tergantung pesanan. Karena kan pesanannya itu kadang-kadang beda ukuran yang pertama, yang kedua itu beda juga warna. Jadi saya ngikutin customernya aja, mau warna yang berbeda, ukuran yang berbeda. Jadi harga menyesuaikan. Yang jelas tapi nggak mahal-mahal banget. Masih
apa ya? Ya bisa Relatif lah ya. relatif Harga murah. bermasyarakat. Relatif murah, apalagi kalau hitungannya orang kenal, tetangga apa segala macam. Kemungkinan saya cuma ambil ongkos ya sedikit aja untuk ya listrik kemungkinan kan, karena untuk bayar listrik itu aja. Mas, untuk bahannya dulu itu gimana Mas? Kalau bahan itu saya menyesuaikan. Kalau lemari kan rata-rata pakai wood triplek. Ada juga minta kayu jati, ada yang meranti. Rata-rata saya bikinnya meranti sih Mas, ini meranti. Karena kalau mencari kayu ipil, nindi itu di sini susah. Jadi adanya meranti, ya saya biasanya pakai kayu-kayu meranti. Bahkan kayu-kayu bekas kayak gini loh. Ini kan kayu bekas tapi kuat. Kalau kayu-kayu dulu kan kuat. Ketam, diamplas, ya seperti ini. Yang penting kualitas tetap dijaga ya Mas Rik ya. Palet itu kalau ada orang ngirim palet ya saya buat palet jadi meja, kursi. Oh, berarti customer bisa, Mas aku punya kayu ini nih. Nah, bisa. Oh, seperti itu. Saya juga kadang-kadang tidak maksimal pembuatan Mas, karena sambil jaga anak. Bisa saya kerja, nah itu dia nangis minta bikin dodo kayak gini. Kadang-kadang saya ngetam, nangis dia minta dodo, nah nangis dia. Saya bikin dodo dulu ya Mas. Oke, siap. Ayo. Hei. Ayo. Durasi, Guys. Jeneng. Kayak anu aja loh, kayak banyolan aja. Oh,